Gak apa-apa kan jadiin konten? Oh alah, siap dari Depok nih. Biar subscribe semua ini. Udah bisa, Bang. Alhamdulillah berkaya wong Depok. Tapi ini kartu yang satunya emang mati? Kartu Yang iya, satunya? mati. Oh ya, karena ini sinyalnya juga normal. Jadi alhamdulillah. Ya yang Apanya penting ya kalau kendala masih ICPA, cuman nggak sampai diganti. Kalau nggak sampai diganti biasanya itu sebenarnya ICPA masih layak pakai, cuman hanya butuh kalau bahasa kita sih bantat. Iya, jadi sebenarnya sih kalau kelihatan kakinya itu solder ulang sebenarnya, cuman kan kalau IC kan nggak kelihatan ya kaki-kakinya itu ya, jadi yang namanya rehot. Kalau bahasa di handphonenya rehot itu dipanasin ulang karena posisi kakinya nggak terlihat. Ya kesimpulannya alhamdulillah ini masih bisa terselamatkan. Ya yang penting subscribe dulu buat MTC. Ya ini mangga. Saya cek dulu ya, Bang. Iya mangga. Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Semoga sobat-sobat sehat selalu ya. Ini barusan datang banget ini. Saya bikin konten habis maghrib beneran. Ini sebelum maghrib datang ya. Konsumen dari Depok membawa HP Redmi Note 9. Kasusnya tadi itu katanya sih mati hidup. Kita coba tes aja ya, seperti apa sih. Katanya Note 9 lagi ya. Handphonenya hidup, oh mati sekali ya. Jadi dinyalain, kita tekan tombol power, kemudian nyala, muncul Redmi, muncul Android, mati lagi. Jadi mati sekali ya. Oh, Note 9, what happened Note 9 ini. Terima kasih buat si Mas yang dari Depok ini ya, jauh-jauh dari Depok membawa HP Redmi Note 9. Kita akan coba tes ini ya, konsumsi arusnya dari Redmi Note 9 ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Nah, kita perhatikan ya sobat ya, di monitor dari USB casnya di saat kita colok. Jadi alhasil handphone ini kalau tanpa dicas itu kita nyalakan kemudian mati ya. Jadi tanpa USB itu nggak mati hidup ya, tapi mati sekali. Kita akan tes kalau misalkan kita colokkan ke USB cas seperti apa. Nah, di sini untuk konsumsi arus beberapa detik awal itu mencapai 2 ampere lebih ya, dan handphonenya mati hidup. Berarti ini bisa dipastikan kondisi baterai ini normal ya, bukan dari baterai dan juga bukan dari on off, karena kalau dari on off ya otomatis nggak mati hidup secepat ini ya. Kita colokkan sekali lagi ya supaya tidak penasaran, karena untuk tipe handphone ini kita jangan sampai salah eksekusi ya. Kita coba ya. Nah, konsumsi arusnya seperti yang kita lihat ya. Di awal itu mencapai 2,2 ampere, kemudian turun drastis di 0,6, bahkan sampai tadi terlihat 0,1 ya. Kita akan coba masukkan handphone ini ke mode recovery. Biasanya kasus-kasus seperti ini bisa kita pastikan bukan dari software ya. Tapi biar tidak penasaran, kita akan kombinasikan tombol power dan juga tombol volume atas secara bersamaan. Kemudian kita lepaskan tombol power di saat Redmi-nya nongol. Nah, tidak bisa masuk mode recovery ya. Ya, untuk Xiaomi Redmi Note 9 ini kadang-kadang kita terjebak ya di kasus yang terlihat. Karena biasanya kalau boot loop, kategori boot loop ya baik restart, terus ngehang, terus apa ya, kata orang Sondosi melotot wae cenah ya. Itu ya biasanya kita fokusnya selalu saja software ya, tapi yang jelas kita pastikan ini bukan dari kasus software. Dan yang sering kali kita dapati
kalau dinyalakan kemudian mati sekali ya, tidak hidup mati hidup mati hidup. Terus kalau misalkan di casnya itu mati hidup, itu kebanyakan yang terjadi error itu pada bagian IC sinyal ya, yaitu IC PA-nya. Jadi kita akan langsung bongkar saja ini ya. Untuk tipenya ini sebenarnya yang penting kita jangan salah eksekusi ya. Kita tes, kita selidiki dulu. Jadi penyelidikan dan penyidikan itu sangat penting untuk HP ini, karena kita sering terjebak ya. Yang kalau misalkan salah eksekusi ya otomatis bisa bikin fatal juga ya. Kalau misalkan software otomatis datanya hilang, biasanya kan konsumen kan mengharapkannya itu kan datanya aman. Untuk handphonenya ini masih segel ini rupanya ya. Memang kita sudah komunikasi ya, baik di komen maupun di WA. Jadi rupanya pas si Mas yang dari Depok ini handphonenya mengalami seperti ini, dia browsing dan mungkin jodohnya sama MTC. Di situ menyimak videonya dan salah satu warningnya, peringatannya itu jangan di software dulu. Ternyata mengikuti himbauan itu ya. Jadi kalau keterangannya sih ini handphone belum diapa-apain, belum coba di software, dan mudah-mudahan saja ya bukan software ini. Jadi kita akan fokus langsung ya ke bagian IC PA atau IC RF. Untuk IC PA-nya sendiri ada di sini ya, IC sinyal itu di dalam kaleng ini. Jadi kita akan mengangkat penutupnya ini. Tapi seperti biasa kita akan tutupin dulu ya areal-areal yang sensitif terhadap panas supaya tidak terkena dampaknya. Kita tutup dengan aluminium foil. Kita kasih ramuan dulu ini sobat. Kita kasih flux supaya pengangkatannya itu lebih mudah ya. Oke, kita langsung saja akan mengangkatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah alamin ini sudah terangkat. Ini jujur aja saya belum makan ini, jadi agak gemeteran tangannya. Lagi lapar, cuman karena respect sama konsumennya ya, jauh dari Depok datang ke MTC ini, jadi langsung saya tangani, kasihan. Oke, kita akan tunggu supaya kering dulu ya. Sambil menunggu kering kita akan copot dulu aluminium foilnya. Nah ya, perlu jadi pengalaman juga ya sobat ya, karena ini kan handphonenya masih segel, artinya belum pernah ada upaya dioprek bagian mesinnya. Kita akan coba, ini kan udah terkena dampak panas ya dari pencopotan itu ya, karena panasnya kan over ya. Yang biasanya kita blowernya itu gunakan 350 maksimal panasnya itu, sekarang memakai di setting 380 karena otomatis over ya. Biasanya ya kalau memang kondisi IC sinyalnya ini atau IC PA ini masih layak pakai, itu biasanya cukup ya dengan di rehot. Jadi kita akan coba bersihkan dulu. Jadi jangan langsung ganti aja ya, karena ini masih ori ya. Jadi kita coba dulu, jangan langsung ganti ya. Kita bersihkan dulu flux supaya bersih.
Kita keringkan dulu untuk tinernya supaya tidak lembab ya. Jadi kalau sudah kita bersihkan dengan thinner, kita keringkan dulu. Sambil menunggu dingin, kita coba cek apakah ada komponen yang pindah haluan. Sepertinya aman ya. Kemudian kita akan tes dulu kondisi handphonenya. Setelah kita angkat penutupnya ini ya, kita pastikan handphonenya itu dalam kondisi apa ya. Apakah masih tetap restart terus, atau juga sebaliknya malah mati total, atau juga malah hidup normal ya. Karena untuk pengetesan ini kita untuk memastikan apakah harus berlanjut atau tidak perbaikannya itu, karena juga sering banget kita mendapati untuk kasusnya HP Note 9 ini ya, dengan diangkat penutup kalengnya itu mungkin karena udah kena dampak ya dari panas saat kita membuka penutup IC sinyalnya itu atau IC PA, jadi seakan-akan udah di rehot ya. Jadi sebenarnya sih inti dan substansi dari pengangkatan kaleng itu adalah rehot. Cuman ada yang rehotnya itu nggak perlu digoyang, ada juga cukup dengan diangkat kalengnya aja. Jadi bukan berarti cukup diangkat kalengnya aja ya. Kita akan coba tes. Nyalakan handphonenya, bismillahirrohmanirrohim. Ya, handphonenya alhamdulillah ya masih nyala. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya, ada perbedaan nih sobat ya. Loadingnya agak lamaan. Ini ya, saya yakin ini handphonenya udah normal ini ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Berarti sebenarnya nih kondisi IC sinyal atau IC PA juga ini apa? Sebenarnya masih layak pakai ya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Berhasil ya. Dan ini normal. Berarti tidak harus diganti ya. Ya kalau saya pribadi sih, kalau memang masih bisa direhot, ini kan masih ori ya sebabnya. Sebab kondisi ICPA-nya kan masih ori. Saya yakin kalau kondisi seperti ini sebenarnya itu ICPA layak pakai ya. Hanya saja dia itu kalau bahasa kita itu bantat ya. Jadi minta kaki-kakinya itu kita panasin dulu supaya ini lagi ya mencair gitu. Nah, alhamdulillah ya ini udah normal. Oke, tapi masih ada satu hal lagi yang perlu kita pastikan, yaitu sinyal. Tapi kita langsung rapikan saja ya untuk bagian sinyalnya. Karena kan IC PA atau IC RF itu fungsinya adalah untuk sinyal. Tapi yang pasti untuk bootloopnya ini sudah sembuh ya. Sudah normal. Kita rapikan dulu ini. Ya begitulah ya sobat ya. Kadang di lapangan kita itu ya sering mendapati hal-hal yang tidak terduga ya. Yang terpenting itu sebenarnya kita jangan salah eksekusi. Kita kenali dulu, kita amati dulu, kita cermati dulu gejalanya seperti apa. Jadi kita lakukan penyelidikan dan penyidikan secara cermat, secara seksama untuk mencari tersangkanya itu ya. Supaya jangan sampai salah eksekusi. Apalagi untuk Note 9 ini ya bisa dibilang ini penyakit-penyakit jebakan Batman ini ya. Oke. Oke, kita kembalikan lagi untuk segelnya ya supaya terkesan rapi. Jadi seperti belum ini ya dibongkar. Wow. Handphonenya masih segel. Padahal udah servisan. Tapi ya paling tidak terkesan rapi ya kalau segelnya tidak rusak sih. Kita masukkan kartunya untuk mengetes apakah sinyalnya terganggu ya atau normal. Kita nyalakan handphonenya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya masih hidup handphonenya. Nah ini sudah ketampilan menu, kita akan tes dan alhamdulillah ini sinyalnya tidak terganggu ya. 4G-nya juga ada keluar ini datanya, tapi kok yang satunya nggak ada sinyal ya. Kita akan coba tanyakan ke usernya ya. Tapi ya alhamdulillah ya untuk kasus mati hidupnya sih sudah sembuh dan sinyalnya juga normal.
4G-nya nongol. Ya seperti itu ya sobat. Yang penting itu dalam hal menangani kasus Note 9 ini kita jangan sampai salah eksekusi ya. Jadi perlu diamati dulu. Tapi alhamdulillah ini konsumen dari Depok ini kita bisa menyelesaikannya ya. Oke, terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sejahtera, salam sukses dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.